Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang sangat mulia ini, dalam suasana udara yang sangat sejuk, kita bersama-sama bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai untuk sama-sama kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita dan juga amal ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan Allah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin ya mujibas saidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita semuanya senantiasa mendambakan hidup kita ini senantiasa berada dalam kedudukan derajat yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, baik mulia derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Marilah sama-sama kita perhatikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memperoleh derajat kedudukan kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, maka pertama syaratnya adalah amanu, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam kita termasuk hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita termasuk hamba Allah yang memperoleh kedudukan dan derajat yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah fid dunya wal akhirah kita mulia. Jadi syarat yang pertama adalah amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mengikrarkan syahadatain dengan lisannya, membenarkan dan meyakini dengan hatinya, dan mengamalkan dengan amal perbuatannya dalam kehidupannya sehari-hari. Itu namanya amanu. Betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat.
untuk memperoleh kedudukan, derajat, kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala minad dunya ilal akhirah, syaratnya adalah memiliki ilmu. Ilmu yang mana? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara ilmu, semua ilmu yang ada di alam semesta ini yang dikuasai dan difahami, dipelajari oleh seluruh umat manusia pada hakikatnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmu itu berkaitan dengan urusan duniawi, dengan urusan kemajuan teknologi, maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan urusan agama, ibadah dan spiritual. Oleh karenanya, janganlah kita pernah merasa puas dengan ilmu yang kita miliki saat ini. Bahkan harus ada tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita rasa haus terhadap ilmu. Seberapa banyak dan luas ilmu yang dimiliki oleh manusia, tapi kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Setinggi apapun teknologi yang dikuasai oleh umat manusia, tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang umat manusia, bahkan lebih daripada itu bangsa jin sekalipun, dengan ayatnya, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Ila akhir ayat. Wahai segenap bangsa jin, bangsa manusia, sekiranya kalian ingin menempuh apa yang ada di atas langit, apa yang ada di antariksa, Allah bilang fanfuzu, silakan tempuh. Makanya tidak aneh kalau sekarang teknologi cukup canggih, belum ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus kita sadari bahwa apa ilmu yang kita miliki saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbih lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bibislihi madada. Kata Allah, sekiranya air di samudra lautan yang ada di dunia ini dijadikan tinta, dan pohon-pohon yang ada di darat dijadikan kalam pena untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak akan habis ilmu Allah Subhanahu wa taala sampai air yang ada di samudra di dunia ini kering sekalipun. Bahkan walau ji'na bimislihi madada, sekalipun ditambah dengan satu samudra lagi. Ilmu Allah luas, ilmu manusia sedikit. Dalam firman yang lain kata Bismillahirrahmanirrahim, ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku beri kamu ilmu wahai manusia illa qalila, kecuali cuma sedikit. Oleh karenanya mari sama-sama kita sadari dan kita fahami bersama, mari sama-sama kita tingkatkan dan pertahankan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan juga kita tingkatkan senantiasa menuntut ilmu. Kata Nabi, tuntutlah ilmu sejak kalian dalam buayan sampai masuk ke liang lahat. Kuna aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Kita semua tanpa terkecuali di antara kita diperintahkan untuk menjadi orang alim, orang berilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Untuk menjadi ilmu tidak bisa au muta'aliman, jadilah kamu orang yang belajar menuntut ilmu. Merasa tidak punya ilmu, wajib menuntut ilmu. Yang ketiga, kalau tidak bisa menuntut ilmu, au mustami'an,
minimal sebagai pendengar yang baik. Yang keempat, au muhibban, sekurang-kurangnya menjadi orang yang cinta kepada urusan menuntut ilmu. Fala takun khamisan fatahlak, dan janganlah jadi orang yang kelima. Artinya apa? Sudah tidak jadi orang alim, tidak menuntut ilmu, tidak mencintai majelis-majelis ilmu, dan juga tidak mendengarkan, maka yang demikian akan celaka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Yang perlu kita tanamkan adalah untuk mencapai kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, keimanan. Yang kedua adalah dengan ilmu yang kita miliki. Insyaallah kita mulia kedudukan kita dunia dan akhirat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga bermanfaat buat kita semua, terlebih khusus untuk pribadi saya. Amin ya mujibas sa'irin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.